Halo teman-teman, balik lagi sama aku Betty Maser di channel aku Mom Betty. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Follow juga akun Instagram aku Betty Maser. Oh my god teman-teman, aku baru sadar kalau sekarang itu malam Jumat. Dan biasanya aku tuh kalau malam Jumat itu selalu sediain ya kopi SLB untuk suami aku. Jadi aku sediainnya biasanya itu 4 jam sebelum proses permainan lah gitu, karena supaya bisa bereaksi gitu kan ya. Terus kalau kalian ngebuatnya tuh jangan pakai air panas teman-teman, jadi pakai air yang udah mendidih terus udah didiemin selama 3 menit mungkin ya, jadi kayak anget-anget kuku gitu, jadi langsung bisa diminum. Dan juga kalian minumnya itu harus dalam kondisi fit ya teman-teman. Kalau misalnya kalian masih sakit itu sebaiknya nggak minum, karena nanti mengurangi performa gitu, jadi kayak efeknya nggak dapat di tubuh kalian ya. Terus kenapa di sini aku memilih untuk malam Jumat aja minumnya gitu ya. Jadi teman-teman kalian itu nggak perlu khawatir kalau minum kopi SLB ya. Itu nggak mesti tiap hari gitu. Jadi ini ya, satu kali minum itu efeknya bisa kerasa sampai 3 hari gitu. Jadi seminggu itu cukup 2 kali minum aja ya. Dan kalau kalian itu ngerasa kayak berdebar ataupun pusing, nah itu tandanya berarti kalian kelebihan dosis. So caranya itu kalian berhenti dulu minumnya, terus nanti kalau merasa udah nggak pusing lagi, kalian langsung cus minum lagi, karena ini manfaatnya oke banget bagi kalian. So, jangan sampai ketinggalan ini ya, jangan sampai ketinggalan kopi SLB, kopi tempur buat kalian nanti malam ya. Aku cinta banget sama kopi ini. Aduh, ini malam Jumat ya. By the way, udah banyak banget yang ngingetin di DM aku kalau Kak, ini malam Jumat loh, malam Jumat loh. Aduh, kenapa sih kalian mesti ngingetin? Aku aja berusaha buat nggak inget-inget gitu. Karena by the way memang posisinya aku tuh lagi LDR sama suami aku gitu. Aduh, jadi keinget kan. Beneran deh, ini aku tuh baru sadar kalau malam Jumat gitu. Perasaan kemarin tuh udah malam Jumat ya. Oh, sekarang udah tahu-tahu malam Jumat lagi gitu. Nah, kalau udah kayak gini, teman-teman, aku tuh bingung nih, gimana cara supaya sedikit meredakan rasa itu gitu. Nah kan, jadi dari kopi Selby aku jadi keingetan suami aku yang di rumah yang jauh dari aku gitu kan. Waduh nih. Oke teman-teman, aku di sini mau sharing sama kalian gimana caranya supaya kita itu bisa mengendalikan hasrat kita, bisa mengendalikan gairah kita ya. Karena ini penting banget bagi kalian. Mungkin terutama nih ya, bagi kalian yang belum menikah, itu kan harus tersalurkannya tuh kayak gimana gitu kan. Dan menurut aku teman-teman, ini tuh juga penting dipelajarin sama yang sudah menikah gitu. Jadi yang sudah menikah itu harus juga tahu gimana cara mengendaliinnya gitu, karena kan nggak selamanya sama-sama gitu ya. Ada kalanya kalian itu pisah, kayak misalnya kayak aku sekarang nih LDRan, terus kayak mungkin ada sesuatu hal yang ngebuat kalian itu kayak pisah untuk sementara waktu. Nah ini kan pasti nggak dipungkiri ya kalau misalnya kalian tuh ada kayak rasa-rasa kepengen ataupun kayak ya namanya juga hasrat pastilah ada gitu ya. Jadi ini penting banget kalian tahu. Oke teman-teman, cara menghindarinya itu yang pertama adalah kenali apa yang dapat memicu hasrat kamu ya. Apa ya, mungkin ada sesuatu hal yang ngebuat kamu tuh tiba-tiba naik gitu, itu jangan dipikirin gitu. Jadi yang paling pertama banget kalian itu harus tahu ya di diri kalian itu adalah yaitu mengenali dulu apa-apa aja yang bisa buat kamu tuh kayak bergairah gitu loh. Ini kan penting banget gitu. Jadi kamu tuh renungin, kamu tuh pikir-pikir dulu, ada nggak sih kayak apa sih perlakuan-perlakuan ataupun kayak stimulasi-stimulasi apa yang bisa ngebuat kamu tuh kayak gitu loh. Karena ini penting, jadi ketika kamu lagi nggak sama pasangan itu usahakan jangan menstimulasi diri kamu sendiri gitu loh. Jadi jangan jangan mencoba-coba yang seperti itu gitu. Jangan mencoba-coba hal-hal yang dapat memicu hasrat kamu tuh tinggi ya. Cara yang kedua teman-teman, nah kalian itu hindari nonton film dewasa, ini dalam tanda kutip ya.
gitu. Karena ya sudah jelas memicu hal yang seperti itu gitu, memicu hasrat kalian untuk bertindak yang kayak gitu gitu. Jadi hindari. Karena ya apa ya, itu udah mungkin manusiawi lah ya, udah lumrah banget di otak kita gitu. So hindari dulu. Nanti kalau misalnya udah sama pasangan kalian gitu, nah silahkan. Karena kan nanti bisa tersalurkan dengan baik gitu ya. Selanjutnya teman-teman, cara yang ketiga itu adalah coba buat menghindari main sendiri ya. Yang tadi ada sangkut pautnya sama film dewasa tadi ya. Jadi usahakan ya sebisa mungkin jangan sampai kalian tuh main sendiri. Karena ya mungkin nanti dampaknya jadi kayak kalian tuh kayak keterusan dan mungkin ketagihan, yang ini tuh nanti bakalnya kalian lakuin diem-diem di belakang pasangan, dan mungkin selain menyakiti hati pasangan, terus juga kayak ngebuat habit kalian tuh jadi buruk gitu loh. Kebiasaan kalian jadi buruk, terus nanti kayak berakibat fatal ke hubungan kalian. Cara yang keempat teman-teman, itu hindari penggunaan narkoba dan lain-lainnya gitu ya. Kalian tahu ya kalau misalnya pengguna narkoba itu pastilah rasa malunya tuh udah hilang. Nah jadi kayak hal-hal yang memicu ke tindakan yang tidak senonoh seperti itu tuh juga kayak dia tuh kayak udah biasa aja gitu ngelakuinnya karena di bawah pengaruh narkoba itu. So hindari ya teman-teman. Hindari narkoba dan alkohol karena itu bisa membuat kamu itu kehilangan akal, kehilangan perasaan malu ya. Lanjut ke cara yang kelima, carilah metode apapun gitu yang bisa mengendalikan pikiran kamu. Contohnya misalnya saat kamu itu lagi kepengen banget, pokoknya lagi bergairah terhadap sesuatu gitu ya, kamu itu coba buat mengalihkan subjek yang ada di pikiran kamu gitu loh. Saat kamu tuh ada dorongan-dorongan untuk melakukan hal seperti itu, coba dialihkan pikirannya, misalnya ke lebih ke misalnya aktivitas ataupun kayak kegiatan-kegiatan positif yang lainnya. Insya Allah nanti bakal bisa berkurang ya, mikir-mikir ngeres-ngeresnya itu bakal bisa berkurang karena ya kamu bisa memanage otak kamu sendiri gitu. Karena kan pikiran-pikiran itu semuanya itu berasal dari otak ya, dari otak kalian. Kalau kalian itu bisa mengendaliinnya dengan baik ya oke gitu. Mindset kalian aja dipakai ya. Ada kalanya kok kalian itu mikir yang ngeres-ngeres gitu, ada kalanya gitu. Saat kalian bersama pasangan, boleh, itu boleh sekali. Cuman kalau kalian lagi nggak sama pasangan tuh sebaiknya jangan, karena dapat memicu kegiatan-kegiatan yang kayak gitu. Pokoknya yang bisa merusak mental dan mungkin fisik kalian. Cara yang keenam teman-teman, coba minimalkan stres nih. Biasanya teman-teman kalau yang suka banget kayak naik ataupun kayak naik tiba-tiba dan juga kayak mendorong untuk berperilaku yang seperti itu tuh biasanya kayak orang tuh kayak lagi stres berat. Otomatis kalau misalnya dia tuh lagi stres berat, itu tuh kayak dorongan untuk membahagiakan diri sendiri tuh kayak lebih besar gitu loh. Dengan cara apa lagi sih buat ngeenakin diri sendiri gitu kan? Kan gampang banget caranya, cuman kayak gitu. So, jangan sampai ya. Jadi kalau misalnya kalian tuh lagi stres berat, coba aja kayak lebih diarahkan ke hal positif. Kayak misalnya mungkin refreshing, main, atau jalan-jalan, atau kumpul bareng teman-teman, ya, nongkrong. Ataupun kalian bisa, ini yang aku lakuin banget gitu ya, kayak misalnya dengerin musik, atau nyanyi lah, karaokean, segala macem. Nah, itu bisa dilakuin ya, tanpa harus melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Berikutnya teman-teman, yang terakhir, cara yang ketujuh, yaitu buat mengendalikan hasrat kalian, itu kalian bisa melakukan olahraga. Jadi berolahraga lah teman-teman, karena kalau kalian tuh sering olahraga, sehat jasmani dan rohani kan tentunya, terus juga kayak bisa menghilangkan pikiran-pikiran yang negatif, terus kayak lebih membuat kalian itu menjadi positif semua gitu energinya yang ada dalam tubuh kalian. Kalian bisa tuh jalan-jalan sore, tuh jogging-jogging ke taman ataupun ke tempat kayak gym. Pokoknya kalian berolahraga lah ya. Nah kalau sekarang kan lagi masa-masa pandemi ya, jadi kalian bisa olahraga di rumah. Olahraga simpel aja lah, yang penting bisa membuat tubuh kalian itu bugar.
Karena dengan kita berolahraga itu bisa juga menurunkan tingkat hasratnya gitu. Pikiran-pikiran kayak gitu kan kayak mengandung energi negatif ya teman-teman. Jadi kalau kalian itu olahraga, rajin olahraga gitu, itu tuh jadi kayak ketumpuk sama energi-energi positif yang kalian dapat dari olahraga. Jadi kayak pikirannya yang untuk seperti itu jadi kayak hilang, dan perlahan mungkin kalian udah bisa mengendalikan pikiran kalian. So dicoba ya teman-teman, jangan sampai kalian merusak perasaan pasangan dan juga mungkin merusak mental dan fisik kalian sendiri. Oke teman-teman, itu aja video dari aku. Jangan lupa di subscribe bila kalau kalian suka, dan komen di bawah untuk next video aku bahas apa. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Selamat malam Jumat teman-teman.